Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan ya untuk pembahasan soal nomor 15. Bab kelima ya dek ya, asesmen harian matematika lanjut kelas 12 semester 2. Saya ambil dari buku Intan Pariwara yang punya bukunya merapat ya dek. Oke, langsung saja soal nomor 15. Kita lihat dari bacaan berikut ya, sampai dengan soal nomor 17 kita gunakan bacaan yang sama. Di sebuah SMA terdapat 10 siswa kelas 12 yang nilainya di bawah kriteria capaian tujuan pembelajarannya atau di bawah KKTP pada ujian matematika ya. Jadi yang di bawah KKTP itu ada 10 siswa. Selanjutnya, sekolah memutuskan memberlakukan tes remedial atau tes pembetulan ya, perbaikan ya, untuk memberi kesempatan kepada siswa-siswa tersebut meningkatkan nilai mereka. Sekolah telah melakukan analisis sebelumnya, lalu menemukan bahwa peluang setiap siswa lulus remedi, oke, P kecilnya ya D, P kecilnya itu adalah 0,7. Pertanyaannya, peluang 6 dari 10 siswa tersebut akan lulus remedi. Ya, untuk nomor 15, maka nanti kan diketahui N-nya itu adalah 10 ya. Sedangkan P kecilnya itu adalah 0,7 dan X-nya itu adalah 6. Kita menggunakan F kecil ya, bukan kumulatif, karena yang ditanya hanya 6 dari 10. Ya, langsung saja kita cari yang N-nya 10 ya D. Lalu kita cari yang X-nya 6 dan kita cari yang P-nya 0,7. Kita lihatnya di Fx yang kecil. Maka jawabannya itu adalah 0,2001. Pasti bisa. Next ya, kita masuk ke soal nomor 16. Peluang minimal 5 dari 10 siswa yang lulus remedi. Sama saja ya, diketahui datanya 10. Peluang anak remedi lulus itu kan 0,7. Yang ditanya adalah peluang X minimal 5. Kalau minimal 5, maka X lebih besar sama dengan 5. Nah, yang ditanya ini. Oke ya, maka nanti rumusnya P X lebih besar sama dengan 5, itu rumusnya adalah 1 dikurangi P X kurang dari sama dengan 4. Ya, maka nanti 1 dikurangi, maka kita cari yang kumulatif ya dek ya. Nah, misalkan ada anak nih, ini sebaran anak yang mengikuti remedi minimal 5 dari 10. Nah, ini berarti kan 5, minimal 5, berarti kan 5 ke atas. Maka nanti peluangnya 1 kesatuan, saya kurangi dengan yang data 4 ini. Nah, berarti kita gunakan kumulatif. Oke ya, saya akan gunakan kumulatif atau kolom kumulatif. Maka kita cari yang N-nya 10, P-nya X-nya itu adalah 4, kita gunakan kumulatif dan P-nya itu 0,7 ya. Maka ini 0,0473. Ya, 1 dikurangi 0,0473 itu adalah 0,9527. Ya, jawabannya adalah poin E. Lanjut ya, kita ke soal nomor 17. Dari 10 siswa ya, diketahui N-nya itu adalah 10, diharapkan akan lulus remedian sebanyak, oke ya. Tadi kan peluang lulus itu adalah 0,7. Berarti diharapkan lulus itu berapa orang? Dia tinggal 0,7 saya kali dengan 10. Maka jawabannya adalah 7 orang. Ya. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 18 sampai dengan 20. Seorang pengusaha meluncurkan produk baru lalu mengiklankan produknya secara online. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dia mengetahui bahwa peluang seorang membeli produk setelah melihat iklan sebesar 0,4 ya. Peluang melihat ya itu adalah 0,4. Oke, hari ini dia melakukan kampanye iklan online oleh 10 orang secara acak ya. Berarti N-nya ya, Dik. N-nya itu adalah 10. Pertanyaannya, peluang paling sedikit 4 orang membeli. Oke, berarti P paling sedikit 4 orang. Berarti kan lebih besar sama dengan 4. Lah, ini yang ditanya. Ya, maka nanti P
X lebih besar sama dengan 4, itu rumusnya adalah 1 ya Dek, maaf. Maka nanti rumusnya itu adalah 1 dikurangi P, X kurang dari sama dengan 3. Kita gunakan kolom kumulatif ya. Maka nanti 1 dikurangi, adik cari yang N-nya 10, P-nya itu 0,4 ya. Kita cari yang P-nya 0,4 dan X-nya 3. X-nya 3, P-nya 0,4, kita gunakan kumulatif ya. 0,3823. Hasilnya itu adalah 0,6177. Jawabannya adalah poin E. Next ya, kita masuk ke soal nomor 19. Peluang 3 sampai 5 orang membeli produk. Oke ya, berarti P X lebih besar sama dengan 3 tetapi kurang dari sama dengan 5. Nah, ini berapa hasilnya? Maka saya akan mencari, ini gunakan kumulatif lagi ya, yang nilai P-nya X kurang dari sama dengan 5. Maka kita lihat kumulatif ya, kita cari yang N-nya 10, X-nya itu 5 ya, dan P kecilnya tadi adalah berapa Dek? P kecilnya membelinya tuh 0,4 ya. Jadi kemungkinan orang membeli itu 0,4 ya. Kita cari yang N-nya 10, X-nya itu adalah 5, N-nya 0,4. Kita gunakan kumulatif ya. Maka jawabannya ini 0,8338. Nah, sebagai gambaran ini kan datanya ada 10 ya Dek ya. Lalu peluang 3 sampai 5 orang membeli produk ya. 3 sampai 5 berarti kemungkinannya 5. 3 sampai 5 berarti kan di sini lah ya, 3 sampai 5. Nah, maka nanti kan kumulatif 5, ini kumulatif 5. Saya kurangi dengan ini, justru ini ya, sampai 2. Nah, berarti kan ketemu nanti data di sini. Maka saya akan mencari P, X kurang dari sama dengan 2. Tapi saya akan gunakan kumulatif ya, karena ini dikurangi ini, hasilnya adalah ini. Ya, oke. Ya, X kurang dari sama dengan 2, kita cari yang X-nya 2. N-nya 10 ya. Lalu kita cari yang P kecilnya 0,4 dan kita gunakan kumulatif. Jawabannya adalah 0,1673. Lalu kita kurangi, hasilnya itu adalah 0,6665. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 20. Dari 10 orang ya, N-nya itu adalah 10, yang melihat iklan tersebut diharapkan ada yang membeli produk itu sebanyak berapa orang? Ya, tadi kan peluang orang itu melihat produk itu kan 0,4 ya Dek. Maka nanti berapa banyak orang? Maka frekuensi harapan ya dapat dilihat itu peluang saya kali dengan banyaknya percobaan itu ke 10 orang. Jawabannya adalah 4. Jawabannya A. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 21. Ini sudah menggunakan tabel distribusi Z ya untuk menjawab soal. Ya, perhatikan, luas daerah yang diarsir di bawah kurva normal di atas adalah, ini menandakan Z lebih besar ya. Sedangkan untuk tabel distribusi itu yang terbaca itu Z kurang dari. Nah, oke ya. Oke ya, kita butuh tabel ya. Di sini saya akan mencari untuk luas daerah P. Ini Z ya, sorry. Justru nanti cara membacanya Z ini kan ke kanan ya. Z lebih besar dari 1,15, maka nanti rumusnya adalah 1 dikurangi dengan P, Z lebih kecil dari 1,15. Ya, maka nanti 1 dikurangi 1,15 ya. Ini maka kita mencari 1,1, lalu di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1,15. Ya, maka jawabannya di sini ada 0,8749. 1 dikurangi 0,8749 itu adalah 0,1251. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Next ya, kita masuk ke soal nomor 22. Luas daerah yang diarsir di bawah kurva 0,1151. Nah, ini berarti kan ke kiri ya, berarti kurang dari.
di mana P, Z kurang dari K. Nah, nilainya itu adalah 0,1151. Berapa nanti nilai K-nya ya? Nah, kita cari justru yang hasilnya 0,1151 ya. Coba, apakah K-nya min 1,02, min 1,02? Ini berarti kan 0,12 ya. Min 1,02 itu hasilnya adalah 0,1539. Nah, padahal mintanya 0,1151 ya, maka salah. Oke, next kita akan coba pada min 1,12. Min 1,1 ini ada 2 ya, maka nanti ini saya akan hapus dulu. Ini ya, hasilnya itu adalah 0,1314. Berarti salah kembali. Lanjut, saya pakai yang min 1,2, berarti kan min 1,20 ya. Maka nanti hasilnya adalah 0,1151, betul ya? 0,1151. Maka jawabannya adalah min 1,2. Ya, kita ke soal nomor 23. Jika variabel acak Z N 0,1, ini artinya rata-ratanya 0 ya Dek, dengan simpangannya adalah 1. Ditanya adalah P untuk Z lebih besar sama dengan min 1,12. Ya, untuk tabel distribusi Z itu kita gunakan Z kurang dari K ya, bukan lebih dari. Maka nanti gini kita gunakan rumus 1 dikurangi B P Z kurang dari negatif 1,12 ya, maka nanti 1 min, nah kita cari ya yang negatif 1,12 mana Dek? Ini negatif 1,1, ini berarti kan 0,12. Nah, negatif 1,12 itu adalah ini 0,1314. Nah, tinggal kita kurangi saja ya. Hasilnya adalah 0,8686. Jawabannya adalah poin E. Next ya, kita masuk ke soal nomor 24. Jika variabel X N 70,8, ini berarti rata-rata, dan ini adalah simpangannya, tentukan nilai P X lebih besar dari 62 kurang dari 80. Nah, jika ada soal seperti ini, maka nanti rumusnya adalah P X kurang dari 80 dikurangi dengan P X kurang dari 62. Nah, kita akan buat X menjadi Z ya, maka nanti P nilainya Z kurang dari, rumusnya itu adalah ini X ya, 80 dikurangi dengan rata-ratanya itu 70, lalu saya bagi dengan simpangannya. Nah, dikurangi dengan, ini nggak cukup ya, saya akan geser P Z kurang dari, ini berarti X nya ya 62, saya kurangi dengan rata-ratanya itu adalah 70 dibagi dengan simpangannya itu 8 ya, maka nanti P Z kurang dari 80 kurangi 70 itu 10 ya Dek. 10 dibagi dengan 8 itu adalah 1,25 dikurangi dengan P Z kurang dari 62 saya kurangi dengan 70 itu adalah negatif 8. Negatif 8 dibagi dengan 8 itu adalah negatif 1 ya. Oke, maka tabelnya saya akan cari ya yang 1,25 dan negatif 1 ya. Untuk yang 1,25 ini ada 1,2 ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini ya 1,25 itu jawabannya adalah 0,8944 dikurangi dengan Z nya negatif 1. Negatif 1 ini ya 0,1587. Oke ya, 14 diambil 7 itu kan 7 ya. Oh, yang belakangnya 7 ada banyak ya, bisa A, C, D. Ya udah kita hitung ya. 0,8944 dikurangi 0,1587 itu adalah 0,7357 ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Next ya, kita masuk ke soal nomor 25. Jika variabel acak X ini adalah rata-rata dan ini adalah simpangannya, dan nilai P X
kurang dari 110 itu nilainya adalah 0,6554 ya. Kita bagi dengan 100, tentukan rata-ratanya. Maka nanti P ini saya buat menjadi Z terlebih dahulu ya. Rumusnya adalah X-nya saya kurangi dengan rata-rata, lalu saya bagi dengan simpangan. Nah, hasilnya itu adalah 0,6554. Adik cari dulu ya pada tabel distribusi Z yang hasilnya 0,6554 itu berapa nilai Z-nya. Ya, saya buatkan ya, ini potongan tabel distribusi. Ternyata yang hasilnya 0,6554 itu mana deh? Ini nih, mana ya tadi saya ketemu? 0,6554. Ini ya, 0,6554. Maka nanti nilai Z-nya itu adalah 0,40 ya, atau nilai Z-nya 0,4. Nah, kita peroleh ya, Z-nya itu adalah 0,4 ya, kita tulis di sini aja 0,4 sama dengan 110 dikurangi rata-rata saya bagi dengan 25. Ya, maka nanti 25 dikalikan 4 itu adalah 10 sama dengan 110 min rata-rata. Maka nanti rata-ratanya adalah 110 saya kurangi dengan 10. Maka jawabannya itu adalah 100. Ya, jawabannya adalah poin A. Next ya. Jika diketahui variabel acak X untuk N-nya rata-ratanya 80, simpangannya yang nggak ngerti. Nilai X-nya ini saya buat menjadi Z nanti ya, maka nanti Z itu lebih besar dari 99, maka nanti 99 saya kurangi dengan rata-rata, lalu saya bagi dengan simpangan. Ya, sama dengan 17,11 atau saya buat 0,1711. Nah, seperti biasa ya, untuk Z lebih dari itu nggak bisa terbaca pada tabel ya. Yang di tabel tuh Z kurang dari. Maka nanti untuk mencari P, Z lebih dari 99 dan seterusnya ya. Maka rumusnya adalah 1 dikurangi P, Z kurang dari 99,8 dikurangi 80 dibagi dengan simpangan, itu nilainya kan 0,1711. Nah, maka nanti nilai P Z kurang dari 99 kurangi 80 itu 19 ya. 19 min bagi alfa itu nilainya adalah 1 dikurangi 0,1711. Hasilnya itu adalah 0,8289. Nah, kita akan cari ya untuk nilai Z yang 0,8289. Ya, jika adik perhatikan ini ya nilainya ya Dek ya, 0,8289. Maka nilai Z-nya itu adalah 0,9 berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0,95. Ya, maka nanti 0,95 ya, 0,95 itu nilai Z-nya adalah 19 dibagi simpangan ya, nilai Z-nya udah ketemu 0,95 ya, maka nanti nilai simpangannya adalah 19 saya bagi dengan 0,95, hasilnya adalah 20 ya. Oke, luar biasa Dek. Perhatikan kembali tabelnya ya Dek ya. Kita masuk ya ke soal nomor 27. Diketahui variabel acak Xn ini adalah rata-rata, ini adalah simpangan, dan nilai P X kurang dari K itu adalah 0,0968 ya. Saya bagi dengan 100, tentukan nilainya K. Maka kita akan buat seperti ini dulu ya, di mana P X-nya saya bikin menjadi Z dulu ya. Z kurang dari K dikurangi dengan 75, saya bagi dengan 10, hasilnya adalah 0968. Ya, maka kita cari distribusi Z yang nilainya 0,0968.
Ya, kita cari yang hasil Z-nya tuh 0,0968 ya. Maka negatif 1,3 ya, Dek. Ini 0,0968. Nilai Z-nya itu adalah negatif 1,3. Sama dengan K dikurangi 75, lalu kita bagi dengan 10. 10 dikalikan negatif 1,3 itu adalah negatif 13 ya. Ini negatif 13. Ditambah langsung aja ya, saya tambah dengan 75, maka nanti ketemu nilainya K. Oke, maka nanti nilai K adalah 75 kurangi 13, 5 kurangi 32, 7 kurangi 1 adalah 6. Jawabannya 62. Next ya, kita masuk ke soal nomor 28. Nilai ulangan matematika 200 siswa. Oke, ada 200 siswa ya. Berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah 75. Simpangan bakunya itu adalah 25. Siswa yang memperoleh nilai kurang dari 60 itu harus, berarti ini X-nya ya, X-nya tuh 60, harus mengikuti remedial. Siswa yang mengikuti remedial sebanyak berapa orang? Nah, maka saya buat kayak gini ya, P untuk X kurang dari 60. Maka nanti P Z kurang dari 60 saya kurangi dengan rata-rata. Rata-ratanya itu adalah, oh ini rata-rata ya, maaf ya Allah, ini maaf deh, ini rata-rata. Rata-ratanya itu adalah 75 dikurangi simpangan bakunya itu 25. Oke ya, maka nanti P Z kurang dari negatif 15 dibagi 25 itu negatif 0,6 ya. Ya, maka ini ya, Dek, negatif 0,6 ya. Hasilnya adalah 0,2743. Ya, maka nanti siswa yang mengikuti remedi itu sebanyak berapa orang? 0,2743 ya, 2743 saya kali dengan jumlah siswa total yaitu 200. Ya, maka jawabannya adalah saya bulatkan ya, yaitu 55 orang. Jawabannya adalah poin B. Oke, kita masuk ke soal nomor 29. Pada bungkus teh merek N tertulis beratnya 250 gram. Oke ya. Dan sejumlah teh merek N yang serupa ditimbang dengan rata-ratanya adalah 252 dengan simpangan bakunya itu adalah 2,5. Teh merek N yang memiliki berat lebih dari, oke, tentukan nilainya P yang lebih dari 250 gram. Berapa nih gitu ya. Oke, maka nanti mencari P X lebih besar dari 250 itu rumusnya adalah 1 dikurangi P X kurang dari 250. Maka nanti 1 min P Z kurang dari 250 saya kurangi dengan rata-rata 252, lalu saya bagi dengan simpangannya itu adalah 2,5. Ya, maka nanti 1 dikurangi P Z kurang dari 250 dikurangi 252 itulah negatif 2 ya. Negatif 2 dibagi dengan 25 itu adalah negatif 8. Negatif 0,8 ya, lebih tepatnya ya. Negatif 0,8. Ada lihat ya, yang Z-nya negatif 0,8 itu adalah ini 0,2119. Maka nanti 1 dikurangi 0,2119 adalah 0,7881. Nah, kalau ingin dibuat persentase maka tinggal kalikan 100% ya. Jawabannya adalah 78,81%. Luar biasa. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 30. Umur suatu aki berdistribusi normal dengan simpangan baku. Simpangan bakunya itu adalah 0,6. Jika 1,22% ini berarti nilai
Z-nya ya 1,22%. Aki mencapai umur kurang dari 2,8 tahun, maka nanti PX kurang dari 2,8. Nah, hasilnya tuh ini ya, Dek. Maka 0,0122. Ini berarti bukan nilai Z-nya ya, pokoknya Z yang hasilnya ini. Nah, kita akan cari di sini berapa. Ya, lanjut ya, ditanya rata-ratanya. Kita akan mencari rata-rata. Maka nanti PX kurang dari 2,8 itu hasilnya adalah 0,0122. Ya, maka nanti PZ kurang dari K-nya itu 2,8 ya. Dikurangi rata-ratanya tidak tahu, dibagi dengan simpangannya adalah 0,6. Ya, nanti yang hasilnya itu 0,0122. Nah, kita cari ya 0,0122. Ini ya, Dek, 0,0122. Maka nanti nilai Z-nya itu adalah negatif 2, berapa ini? 0,1235. Ya, berarti nilai Z-nya adalah negatif 2,25. Oke, maka negatif 2,25 ini nilai Z-nya itu adalah 2,8. Ya, kita kurangi dengan rata-rata ya. Lalu saya bagi dengan simpangan bakunya. Saya bagi dengan 0,6. Selanjutnya 0,6 saya kali dengan ini ya, yaitu negatif 1,35 ya, sama dengan 2,8 min rata-rata. Ya, maka nanti nilai rata-ratanya itu adalah 2,8 ditambah dengan 1,35. Hasilnya adalah 4,15. Ya, jawabannya mana, Dek? 4,15. Jawabannya adalah poin C. Terima kasih perhatiannya, Dek. Luar biasa. Assalamualaikum.